Kota Sodom merupakan salah satu kota di Yordania. Penduduk kota Sodom memiliki akhlak yang sangat buruk. Salah satu yang sangat buruk dari kebiasaan penduduk Sodom adalah perbuatan homoseksual. Mereka terbiasa berbuat keji dan menyalahi fitrah manusia yang sehat, yaitu dengan menjadi kaum homoseksual. Umat Nabi Lut alaihissalam tersebut sangat terbalik pikiran dan hatinya, sebab bukan kaum wanita yang mereka sayangi dan cintai, namun justru sesama kaum pria. Dalam catatan sejarah, kaum Lut adalah kaum pertama dalam sejarah manusia yang mempraktikkan homoseksualitas. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah dan mengajak penduduk desa Sodom menuju kebenaran dan melakukan perbuatan yang mulia. Namun sayangnya, mereka justru mengusir Nabi Lut alaihissalam setelah merasa marah dengan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Mereka bahkan berani menentang Nabi Lut alaihissalam untuk mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisah lengkapnya sampai kaum tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya, sahabat Buya Milenial, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Saat itu, Nabi Lut alaihissalam mengajak penduduk Sodom untuk beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Beliau berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-161. Tetapi kaum Lut tidak peduli dengan seruan itu, bahkan bersikap sombong terhadapnya serta mencemoohnya. Meskipun begitu, Nabi Lut alaihissalam tidak putus asa. Ia tetap bersabar mendakwahi kaumnya, mengajak mereka dengan bijaksana dan sopan. Ia melarang dan memperingatkan mereka dari melakukan perbuatan mungkar dan keji. Akan tetapi, kaumnya tidak ada yang beriman kepadanya, dan mereka lebih memilih kesesatan dan kemaksiatan. Bahkan mereka berkata kepadanya dengan hati mereka yang kasar, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Mereka juga mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam dari kampung mereka. Karena memang ia adalah orang asing, maka Lut pun marah terhadap sikap kaumnya. Ia dan keluarganya yang beriman pun menjauhi mereka. Istrinya lebih memilih kafir dan ikut bersama kaumnya, serta membantu kaumnya, mengucilkannya dan mengolok-oloknya. Terhadap istrinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan perumpamaan. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Guys, di hari ini kita sama-sama diajak merenung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi buat lo semua yang ada di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Patut kita sadari bersama bahwasanya Indonesia ini mengalami darurat LGBT. Kenapa gue bilang darurat LGBT? Semakin banyak kasus-kasus LGBT yang saat ini kita temukan. Bahkan ada dalam 1 minggu yang lalu
Polda Metro Jaya menggerebek pesta seks yang ada di hotel daerah Jakarta Selatan. Ini Jakarta, guys. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Bukan hanya untuk kalangan awam, ya, manusia pada umumnya, bahkan banyak dari instansi-instansi yang ada di sekitar kita, itu mereka juga adalah para korban-korban LGBT atau pelaku LGBT. Allahul musta'an. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita dari penyimpangan yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengerikan sekali. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan siksaan paling terbaik dari Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka bertobat pada Allah. Makanya buat lu semua, ya, gue pesan sama lu, buat lu para pelaku LGBT, buat lu yang pernah menjadi seorang pecinta sejenis, baik lu lesbi, baik lu gay, baik lu bisex, ya, transgender. Kalau lu mau tobat pada Allah, hubungin gue di bawah, tulis komentar lu, nanti gue bantuin insya Allah. Ya, kita terapi dengan ruqyah syar'iyah. Nah, dari banyak kejadian yang kita temukan bahwa padahal Allah sudah ingatkan bagaimana dahsyatnya azab Allah yang Allah turunkan pada kaum Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodom, di mana tanah yang Allah bikin berbalik, yang tadinya di bawah jadi di atas, yang Allah turunkan bebatuan yang cukup keras, Allah hantam mereka. Kemudian Allah turunkan azab pada mereka, Allah butakan mata mereka. Tapi subhanallah makin banyak saat ini di Indonesia. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa lu nggak pada takut, guys, dengan azab ini? Kenapa lu nggak merasa ini hal yang sangat mengerikan? Kenapa lu nggak nilai ini adalah hal yang hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lu hina di hadapan manusia? Naudzubillah. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang bagaimana yang sudah terjadi atau yang dicatat di dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana perilaku seks, ya, menyimpang. Di dalam Quran, kita tahu di dalam Al-Qur'anul Karim surah Hud ayat 82 sampai 83, Allah bercerita bahwasanya maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Ini kalau dalam istilah saat ini disebut likuifaksi. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Sebenarnya Allah sudah ingatkan ini di dalam Al-Quranul Karim. Allah sudah peringatkan ini. Bahkan sampai ada yang tanya, berarti mereka melakukan liwat kah? Ada yang mungkin bertanya, apa itu liwat? Ya, liwat ini hubungan atau ketertarikan lelaki dengan lelaki. Karena laki ini fitrah manusianya bukan dengan lelaki. Ya, menyetubuhi laki dengan lelaki ini yang namanya liwat. Ya, ini tetap dalam Islam hukumnya haram. Gak boleh. Apa alasan lo mau melakukan itu? Allah udah ciptakan lo sempurna. Allah udah ciptakan lo bahwasanya lo laki, Allah ciptakan wanita. Ya, artinya manusia ini berpasang-pasangan. Terus di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80, kami juga telah mengutus Nabi Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, kata Nabi Lut kepada kaumnya, yang belum pernah dilakukan oleh seseorang dimanapun di dunia ini sebelum kalian. Sebelum Nabi Lut alaihissalam nggak pernah ada nih kaum Sodom, nggak pernah ada di dalam sejarah tercatat bahwasanya lelaki dengan lelaki melakukan liwat. Nggak ada. Nabi Lut ingatkan kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan hina ini? Kenapa? Padahal belum ada terjadi dari kaum-kaum sebelumnya. Subhanallah. Kemudian satu liwat. Yang kedua ada sihak. Sihak ini merupakan penyimpangan. Jadi adanya ketertarikan seksual antara sesama perempuan. Atau kita bilang saat ini adalah lesbi. Ini juga haram di dalam Islam.
Di dalam Quran disebutkan di surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 7. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka ini dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Allah udah ciptakan kalian wahai para wanita. Allah ciptakan untuk kalian para lelaki. Wahai para lelaki, Allah sudah ciptakan untuk kalian wanita. Kenapa kalian masih melakukan perbuatan hina ini? Ini menjadi peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada takhannus, ada tarajjul. Takhannus ini adalah lelaki bersikap dan berpenampilan seperti perempuan. Kita temukan saat ini banyak lelaki yang punya lenggak-lenggoknya seperti perempuan. Kemayunya, bagaimana tutur katanya, bagaimana dia bersuaranya, bagaimana yang dia lakukan. Ini takhannus. Lelaki seperti perempuan ini juga dimurkai Allah. Ini juga haram. Ini juga dibenci Allah. Ini adalah perbuatan hina dina. Tapi saat ini kita lihat dan kita saksikan guys, justru yang begini difasilitasi. Banyak kita mudah temukan di salon-salon. Banyak juga kita temukan di media-media televisi. Justru banyak yang diantara mereka ini menjadi asisten-asisten para artis. Justru malah mereka difasilitasi. Seakan-akan dengan cara itu mereka bisa dengan mudah terkenal. Maka dengan cara itu mereka bisa dengan mudah mencari rizki. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan mencari rizki dengan hal yang dimurkai Allah. Na'udzubillah. Hati-hati. Bahkan di dalam hadis sahih mulia Rasulullah sampaikan bahwasanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbisu libsatal mar'ati wal mar'ata talbisu libsatal rajul. Rasulullah melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian lelaki. Kita lihat saat ini banyak lelaki yang mengenakan pakaian wanita bahkan untuk konten-konten, bahkan untuk menjadi mencari cuan ya di media-media sosial. Lelaki pakai daster, naudzubillah. Lelaki pakai mukena, naudzubillah. Apa tujuan kalian sebenarnya? Hati-hati, Rasulullah SAW ini melaknat kalian yang berperilaku itu. Atau sebaliknya, tarajul. Tarajul ini adalah wanita yang menyerupai lelaki. Wanita yang menggunakan pakaian lelaki. Wanita yang berpose atau seperti lelaki. Ini juga dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nih, kita buka di dalam lembaran-lembaran Al-Qur'anul Karim. Banyak azab-azab yang Allah turunkan untuk para pelaku LGBT. Pertama tercantum di surah Al-Qamar ayat 37. Sungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakan azabku dan ancaman-ancaman aku. Jadi ayat ini bercerita tentang bagaimana kisah Nabi Lut alaihi salam. Ketika Nabi Lut saat itu kedatangan tamu, yakni malaikat yang berwujud manusia. Ya, malaikat yang berwujud manusia. Kaumnya Nabi Lut meminta agar kaumnya ini menyerahkan tamunya. Karena saat itu malaikat yang berwujud manusia ini dengan wajah yang sangat tampan. Tapi Allah butakan mata mereka. Kemudian bumi diangkat dan dibalik. Naudzubillah. Surah Hud ayat 82. Tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Terus Allah kirimkan suara yang sangat keras. Di surah Al-Hijr ayat 73, mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Terus dihujani dengan batu. Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah. Mereka dihujani dari batu dari tanah yang keras. Ini bukti bahwasanya Allah ini akan mengazab para pelaku penyimpangan seksual. Allah akan mengazab. Allah nggak biarin kalian. LGBT ini Allah nggak biarin. Allah akan turunkan azabnya buat kalian. Di Indonesia khususnya. Yuk, buat kalian
para pelaku LGBT, buat kalian yang pernah menjadi korban atas perbuatan hina ini, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ghafurur Rahim. Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha luas, Maha Pemaafnya Allah kepada kalian, untuk kalian bertobat pada Allah. Agar Allah jaga kita dari azabnya, agar Allah jaga kita dari murkanya, agar Allah jaga kita dari musibah-musibah yang Allah sudah siapkan untuk kalian. Kalau kalian ini ditimpakan musibah, bukan kalian aja yang kena, orang-orang di sekitar kalian juga akan ikut kena dengan musibah ini. Orang-orang yang beriman kepada Allah juga akan kena dengan musibah ini. Maka hentikan perbuatan ini, stop perbuatan hina, dina, di mana yang akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.